Ketika hati sedang gundah dan butuh hiburan baik itu mendengarkan musik dan sebagainya. Bagaimanakah hukumnya menghibur diri dengan mendengarkan musik dan syair? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Jadi begini, bagaimana dengan mendengarkannya? Kita harus perhatikan pula bahwa ketika kita melihat satu syair, maka syair itu dapat menjadi wasilah kepada yang haram, atau dapat menjadi wasilah kepada yang baik, atau dapat menjadi wasilah kepada yang makruh, karena prinsipnya adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Jadi sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Yang didengarkan misalnya syairnya cinta satu malam, nah, itu menginspirasi itu, nah, dan itu menjadi sarana yang buruk, menginspirasi yang buruk. Maka sebaiknya kita mencari syair-syair yang baik, bukan syair yang buruk. Nah, kira-kira syairnya ini yang mana yang dimaksud? Nah, kalau tombo ati begitu ya, itu menginspirasi kepada yang baik. Tapi kalau seperti yang beliau sampaikan tadi, saya tidak yakin kalau syairnya begitu. Maka prinsipnya bagaimana? Ya, intinya satu sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Dan untuk musik dan lagu hari ini, saya lebih sepakat kepada pendapat haram. Untuk musik dan lagu yang ada hari ini pada umumnya loh. Saya bilang pada umumnya. Karena sangat jarang yang kita jumpai kemudian nyun sewu menutup aurat. Kemudian syairnya mengajak kepada kebaikan. Kemudian pas sholat leren, sholat jamaah, itu jarang kita jumpai. Ada ndak? Ya. Kemudian bisa menjamin ndak di situ tidak ada minuman keras. Kira-kira kalau ngundang begitu ada yang bisa jamin ndak ada minuman keras? Ya, pangel. Baik, maka itu sama halnya dengan wasilah kepada yang haram. Ingat bahwa musik yang terjadi di zaman Nabi, syair yang terjadi di zaman Nabi, jangan dibayangkan seperti pentas konser dangdut koplo hari ini. Ya, itu satu hal yang keliru besar ketika memahami. Oh, di zaman Nabi juga ada musik, betul. Di zaman Nabi juga ada syair, betul. Tapi syair dan musiknya tidak sama dengan pentas dangdut koplo hari ini. Sama apa beda? Beda. Syairnya? Beda. Ya. Jadi jangan dianggap sama. Baik. Di zaman Nabi itu ada misalnya pada saat pernikahan. Pada saat apalagi? Hari raya. Tetapi tidak sama seperti kondisi hari ini. Maka perlu diperhatikan syairnya. Apalagi? Selain syairnya, tempatnya. Kemudian apa lagi? Waktunya. Tempatnya ternyata di situ di tempat orang-orang yang bermaksiat di klub malam. Kemudian waktunya tidak mempedulikan waktu sholat. Nah, kemudian apa lagi? Pakaiannya. Nah, kostumnya, gimana kostumnya? Tidak menutup aurat. Apa lagi? Ya, apa? Musiknya, nah, melalaikan. Nah, baik, sehingga perlu dilihat dari banyak sisi. Nah, jadi disinilah kalau kita membaca fatwa di Muhammadiyah tentang alatul malahi itu kondisional. Tetapi kalau kondisi-kondisinya seperti ini, sudah musiknya melalaikan, orangnya tidak menutup aurat, sholat, kira-kira sholat apa mboten jam sholat? Mboten lali. Kemudian ada minuman keras, ada, auratnya tidak ditutup. Nah, ya, komplit sudah. Maka kalau seperti ini jelas ini tidak sejalan dengan tuntunan agama. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mau mendengarkan syair-syair, maka selektiflah dengan syair-syair itu. Tidak semua syair itu mendidik. Tidak semua hiburan itu cocok kita kaum muslimin. Maka carilah hiburan yang bisa menginspirasi kita untuk berbuat baik.
bukan hiburan yang mengingatkan kepada kita kepada syahwat dan maksiat. Nah, syair-syair hari ini apa rata-rata? Ada yang pernah dengar enggak? Saya jarang dengerin jadi enggak tahu. Kalau denger pun paling kalau pas nong pasar krungu gitu. Iya. Iya. Kenapa, Pak? Wah, itu sudah syair zaman dulu itu. Yang ya hari ini apa? Apa desa, Pak? Syair-syair hari ini apa contohnya? Ya. Enggak tahu saya. Ada yang tahu ini? Yang muda-muda ini. Nah, ini teman-teman muda ini. Iya. Enggak nyandol ya. Baik, yang muda-muda coba. Apa, Dek? Contohnya, Dek. Syair hari ini. Ya, mungkin tahu. Ya. Ya, kalau itu masih bisa diambil pelajaran. Tapi kalau intinya perlu di Kenapa, Pak? Ya. Intinya tadi tempatnya, waktunya, pakaiannya, syairnya, apalagi iringannya. Nah, itu perlu diperhatikan.